Bismillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita lanjut pelajaran kimia ya. Kemarin kita udah belajar pH ya. Rumus pH itu gimana? Cara mencari pH adalah minus log konsentrasi hidrogen. Kemudian kita juga udah belajar cara cari H plus sama OH minus. Kita udah belajar yang untuk yang asam itu bagaimana, untuk yang basa itu bagaimana, kemudian untuk yang buffer itu bagaimana, kemudian untuk yang garam itu juga udah dipelajari, yang netral, yang hidrolisis parsial, asam basa, kemudian yang hidrolisis total. Kemarin udah dibahas. Nah sekarang kalian rangkum rumusnya jadi satu bagian kayak gini. Yang asam itu bagaimana, yang basa itu bagaimana, cara cari, kalau yang asam berarti cara cari OH minusnya, kalau yang basa berarti cara cari kalau yang asam cara cari H plus, kalau yang basa berarti cara cari OH minus. Semuanya dirangkum rumusnya dalam satu lembar kayak gini. Nanti dikirim lewat PM aja. Lewat PM, kemudian kalau udah kirim di grup ditulis namanya, udah kirim gitu. Nama yang udah kirim di list. Buat kayak gini persis ya. Ini dilanjutin. Ini kan udah saya kasih contoh yang asam lemah sama asam kuat. Misalkan asam lemah berarti kan H plus sama dengan akar Ka dikali molaritas. Kemudian kalau yang kuat berarti H plus sama dengan molaritas dikali dengan valensinya. Kemudian kita lanjut belajar KSP. KSP itu singkatan dari konstanta solubility product. Konstanta itu artinya adalah sesuatu yang konstan ya. Kemudian solubility itu adalah kelarutan. Kemudian produk itu selain bisa diterjemahkan sebagai produk, bisa juga diterjemahkan sebagai perkalian. Berarti KSP itu adalah hasil kali dari kelarutan yang sifatnya itu konstan. Hasil dari kelarutan itu maksudnya gimana? Misalkan kita punya AgCl ya. AgCl kita larutkan ke air ini menjadi Ag plus sama Cl minus. Kemudian masing-masing ini ada konsentrasinya. AgCl itu konsentrasinya berapa, Cl itu konsentrasinya berapa. Nah, KSP itu apa? Sederhananya adalah KSP itu konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl minus. Jadi ion yang terbentuk apa tinggal dikalikan. Nah, biasanya di SMA itu masing-masing disingkat ya biar gampang. Ag-nya disingkat S, Cl-nya disingkat S. Berarti KSP dari AgCl ya KSP-nya Ag dikali Cl, S dikali S. Berarti KSP sama dengan S dikali S atau sama dengan S kuadrat. Ini juga berlaku untuk senyawa-senyawa yang mirip dengan ini ya, mirip dengan AgCl. Dalam artian ionnya ada dua, misalkan NaCl, berarti kan ada Na sama Cl, berarti ada S sama S. S sama S dikalikan sama dengan S kuadrat. Berarti KSP dari NaCl adalah S kuadrat. Kemudian nilai angkanya itu berapa bisa dilihat di buku. Di bagian-bagian belakang itu ada nilai konstantanya. Karena konstanta berarti nilainya tetap ya. Nah, kemudian dari rumus ini kita berarti bisa misalkan kita mau cari konsentrasi Cl ya. Di sini itu konsentrasinya berapa? Cara ngitungnya bagaimana? Berarti kita kan udah tahu KSP sama dengan S kuadrat. Sedangkan Cl ini bisa juga ditulis S ya. Berarti konsentrasinya sama dengan S kuadrat sama dengan KSP, S sama dengan akar dari KSP. Berarti akar dari KSP adalah konsentrasi Cl minus di AgCl. Atau kalau di NaCl juga sama. Nah, ini untuk yang senyawa dengan dua ion yang terbentuk saat dilarutkan. Kemudian kita juga punya senyawa-senyawa yang kalau dilarutkan itu senyawa yang ion yang terbentuk itu ada 3. Misalkan H2SO4. Ini kalau dilarutkan kan ada hidrogennya, H plusnya ada 2 nih. Berarti H plus sama H plus, S sama S nanti kan jadinya S kuadrat. Nah, cuma kalau di sini berarti dia
ada 2s kuadrat ya, ada 2s dan dua-duanya dikuadratin, berarti angka 2-nya ini ikut dikuadratin juga jadi 4. Jadi yang sini adalah 4s kuadrat, kemudian ada SO4 nya itu s tetap karena cuma ada satu, berarti 4s kuadrat dikali s sama dengan 4s pangkat 3, berarti KSP nya sama dengan 4s pangkat 3 yang ini. Nah, kemudian ada juga yang kalau dilarutkan itu akan ada 4 ya. Yang ini 3, yang ini 1. Berarti yang ini nanti pangkat 3, 3-nya juga dipangkatkan 3, jadi 27S pangkat 3. Kemudian yang ini tetap ya, kalau cuma ada 1 berarti ya S. Berarti 27S pangkat 3 kali S. Berarti KSP-nya sama dengan 27S pangkat 4. Atau kalau mau cari konsentrasi PO4 minusnya berarti kan sama dengan S, itu berarti sama dengan mana di sini itu yang enggak ada yang buat itu sih. Berarti kalau mau cari konsentrasi ini PO4 sama dengan KSP sama dengan 27S pangkat 4. Berarti kalau mau cari konsentrasi PO4 minus 3 itu sama dengan S pangkat 4, ini berarti KSP dibagi 27. Kemudian berarti S sama dengan KSP dibagi 27, kemudian akarnya akar pangkat 4. Udah, ini tentang KSP, silakan dipahami dulu, kemudian tugasnya dikerjakan, tinggal rangkum aja rumus-rumus yang kemarin. Sekian dulu, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa mengambil manfaat.